Panham, kisah tewasnya seorang jenderal Belanda. 26 Agustus 2021, hari ini, 127 tahun yang lalu, seorang jenderal Belanda gugur dalam Perang Lombok 1894. Tanggal 5 Juli 1894, ekspedisi pasukan Belanda tiba di Pelabuhan Ampenan. Rombongan itu terdiri dari 7 kapal perang, 12 kapal angkut, 3 batalion infanteri, dan 1 skuadron kavaleri. Pasukan itu beranggotakan 110 perwira, 2.300 prajurit, 2.000 narapidana dengan total kekuatan kurang lebih 4.400 orang. Awalnya kedatangan ekspedisi militer ini bertujuan untuk mendamaikan kerajaan Mataram dengan rakyat Sasak yang sejak 7 Agustus 1891 terlibat peperangan. Belanda yang sejak 1843 mengincar Lombok agar menjadi bagiannya, memanfaatkan konflik itu sebagai pintu masuk untuk mengintervensi Mataram. Selain itu, kehadiran 5 pucuk surat dari beberapa pemuka Sasak pada pemerintah Hindia Belanda yang meminta kehadiran Belanda di tanah Lombok juga menjadi alasan kedatangan pasukan itu. Ekspedisi itu dipimpin oleh 2 orang jenderal. Yang pertama bernama Mayor Jenderal J.A. Vetter dan yang kedua bernama Mayor Jenderal PPH Panham. Bagi Panham, penugasannya ke Lombok ini bukanlah tugas militer yang pertama. Sebelumnya, ia pernah terlibat operasi militer di Aceh dan Kalimantan. Khusus pada Perang Kalimantan, ia berhasil menumpas pemberontakan Wangkang di Banjarmasin tahun 1870. Dan atas jasanya itu, ia dianugerahi Ordo Militer Willem kelas 4, yang merupakan tanda bintang militer tertinggi di lingkungan kerajaan Belanda. Nama asli Panham adalah Petrus Paulus Hermanus Panham, lahir tanggal 10 Februari 1839 di kota Breda, Belanda. Ayahnya bernama Peter Paulus Panham dan ibunya bernama Katharina Claassen. Pada umur 15 tahun, Panham masuk sekolah guru. Namun, rupanya dunia militer lebih menarik minatnya. Ia bergabung dengan militer pada umur 17 tahun. Pertama kali bertugas di Batalion Instruksi Kampen pada 1861. Panham mendapatkan promosi pangkat dan selanjutnya bergabung dengan Koninklijk Nederlands Indische Leger. Dalam buku The Lombok Ekspedisi karya Wikul disebutkan, setelah tiba di Lombok, bersama Jenderal Vetter, Panham mulai menjalankan misi militernya. Di tengah perundingan pemerintah Hindia Belanda dengan Mataram, Panham bersama pasukannya mendirikan bivak di depan Puri Ukir Kawi Cakranegara. Sore hari 25 Agustus 1894, Panham mendapat kabar akan adanya serangan ke pasukan Belanda. Namun Panham rupanya sangat percaya jika keadaan akan aman-aman saja. Hal itu ia dasarkan pada jalannya perundingan yang berjalan lancar dan tanpa hambatan. Draft perundingan antara pihak Sasak, Mataram, dan Belanda hanya menunggu waktu untuk ditandatangani. Dugaan Panham rupanya keliru. Tepat tengah malam, isu serangan itu menjadi kenyataan. Melalui tembok puri yang telah dilubangi sebelumnya, letusan senjata api menyalak di tengah kegelapan malam. Panham dengan pasukannya yang sedang istirahat kaget dan kalang kabut. Kekacauan di tengah malam itu terus berlanjut. Tembakan dari pasukan Mataram tidak berkurang. Semakin malam, tembakan justru semakin gencar. Pada malam itu Panham pun tertembak. Dalam keadaan terluka bersama 53 orang pasukannya, Panham mencoba mundur ke Mataram. Selama proses mundur tersebut, di sepanjang jalan, dari balik tembok rumah penduduk, tembakan dari prajurit Mataram terus menghujani Panham dan pasukannya. Dari 53 orang yang ikut mundur, hanya 6 orang yang selamat. Panham akhirnya bertemu dengan pasukan Belanda lainnya di Pura Karangjangkong. Dan untuk sementara, gabungan pasukan ini sepakat menggunakan Pura Karangjangkong sebagai tempat berlindung. Naas bagi Panham, malam itu rupanya adalah hari terakhirnya di dunia karena kehabisan darah.
Dalam balutan pekatnya malam di dalam Pura Karangjangkong, Panham menghembuskan nafas terakhirnya. Di tengah kegelapan malam bersama jasad 48 prajurit Belanda lainnya, Panham dimakamkan di dekat tembok tanah Pura Karangjangkong. Ironisnya, Panham dimakamkan berdampingan dengan calon menantunya, Letnan Maskwitir. Ia tewas dalam sebuah penyergapan di desa Glogor. Sebagai penanda, makam Panham dibuatkan tanda sederhana. 3 tahun setelah kematian Panham pada 1897, istrinya membangun sebuah monumen di atas makam Panham dan Letnan Maskwitir. Tugu itu terbuat dari bluestone yang indah dengan dihiasi sejumlah simbol dan hiasan. Fondasinya terbuat dari jenis batu yang sama, dan di keempat sisinya terdapat tulisan dengan tinta emas pada batu pualam putih. Pada bagian depan tertulis General Major PPH Panham Riders MWO for EKL, Ciburen 10 Februari 1839, Jesnubel 26 Agustus 1894. Sementara pada bagian belakang tertulis To Elitnan, Eji Maskwitir, Ciburen 2 November 1868, Jesnubel 25 Agustus 1894. Pada sisi lainnya tertulis Ras in der Day. Dahulu, saat acara tabur bunga untuk mengenang Perang Lombok 1894, para peserta dan pengunjung yang sebagian besar datang dari negeri Belanda dan Eropa, selain mengunjungi Tugu Perang Lombok 1894, mereka juga menyempatkan diri untuk mengunjungi makam Panham dan Letnan Maskwitir. Kini Tugu makam Panham masih berdiri di dalam Pura Karangjangkong. Meskipun sudah tidak seperti aslinya pada saat dibangun, namun keberadaannya cukup memberi kita petanda akan sebuah kenangan sejarah Lombok, bahwa dahulu 127 tahun yang lalu rakyat Mataram pernah meluluh lantakkan pasukan Belanda. Dan kelak, atas tewasnya Panham pada 26 Agustus itu, Belanda menjadi murka untuk menghukum Mataram. Belanda mengirim pasukan tambahan pada bulan September. Mau tahu bagaimana dahsyatnya pasukan tambahan ini berperang dengan rakyat Mataram? Saksikan terus kelanjutan kisahnya di channel ini.